Baik, nama saya Jujur Junaidi, saya staf PTD pengenalan sentra keramik. Pertama, filosofi keramik pleret. Pertama, asal mula keramik dari mulai berdiri PTD atau 1904 sampai saat ini keramik sudah eksis. Dari keramik tradisional, besi, dan hias. Untuk sejarah yang paling utama yang namanya keramik ini adalah ada kaitan erat dengan manusia. Dari mulai lahir sampai meninggal dunia, yang namanya manusia pasti butuh dengan produk keramik. Salah satunya kecil dan itu diproduk dari tahun dulu sampai sekarang, bahkan tidak mesti sirna. Siapapun orangnya, manusianya, agama dan bangsanya, yang namanya keramik pasti dibutuhkan. Salah satu contoh kebutuhan dapur, sumur dan kasur pasti di dalamnya ada keramik. Kenapa? Karena pengertian keramik versi PTD seni membentuk dengan tanah liat dan dibakar. Filosofi jati diri ada 4 unsur alam yang tidak lepas dengan manusia. Ada tanah, ada air, udara, dan api. Filosofi yang paling utama ada kegiatan seperti kalau dulu yang namanya para buat rumah tangga binatangnya pasti sok dijadikan acara sakral. Contoh 7 bulanan, 10 Muharram atau 10 Suro pasti benda-benda keramik banyak. Bahkan secara sejarah alur-alurnya tadi kita udah melekat antara maleler dengan istilah anjun. Kalau bahasa di sini kenapa disebut anjun? Karena tempat membuat keramik dimanapun daerahnya pasti disebut anjun. Kenapa anjun? Anjun ini ngambil dari bahasa kata tempat, jun. Makanya setiap anjun di dalamnya pasti membuat gerabah atau keramik, baik di Purwakarta, di Karawang, Cirebon atau di luar Pulau Jawa. Nah, kalau orangnya yang membuat keramik disebut panganjur. Seperti anjun mah tempatnya, profesi orangnya panganjur. Makanya ada sejarah dari zaman sejajar salah satu wali yang menunjukkan kanan agama Islam di Pulau Jawa, ada Syekh Maulana sejajar yaitu dengan Syekh Aminan. Sampai sekarang ditaati atau ini sebagai tokoh sejarah keramik pleret sejajar dengan para wali waktu di Cirebon. Makanya keramik Purwakarta ini asal mula dari Jawa. Jawa ke sini kembangkan dan kembangkan sampai sekarang. Keramik di sini ada 3 kriteria yang saya sebutkan tadi: keramik tradisional, keramik besi, keramik hias, dan konveksi. Nah, jenis keramik di Purwakarta khususnya di Pleret ada 3 kriteria. Yang pertama keramik bakaran rendah yang disebut dengan gerabah. Kedua, keramik bakaran menengah untuk alat penunjang manusia. Yang ketiga, keramik bakaran tinggi untuk jenis-jenis benda-benda elektronik dan otomotif. Salah satu contoh keramik bakar rendah yang saya katakan itu menjadi karakter Purwakarta dengan terakota yang disebut dengan warna merah bata. Jenisnya ada penil, gentong, cobek, dan tongkot. Untuk keramik bakaran menengah, salah satu kebutuhan manusia hidup adalah alat makan minum seperti mangkok, gelas yang terbuat dari keramik putih. Atau untuk kebutuhan sumur, salah satunya wastafel dan kloset pasti benda keramik yang dibutuhkan. Jarang menggunakan plastik atau logam. Makanya keramik dibutuhkan oleh manusia dari mulai kebutuhan dapur, alat perkakas rumah tangga, kebutuhan sumur untuk wastafel, kloset dan sebagainya. Dan yang terakhir, keramik dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan tempat tidur, adanya instalasi listrik. Salah satunya elemen keramik pasti ada di dalamnya. Bahkan yang saya sebutkan salah satu contoh keramik yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia ada kaitannya dengan elektronik atau dengan otomotif besi. Contohnya itu besi tanpa ada logam keramik pasti gak bakalan menyala. Nah, itu dari karakter 3 tadi khusus di Pleret dengan bahasa gerabah, bakaran menengah dan bakaran tinggi, ini yang sangat dibutuhkan untuk diproduksi dari dulu sampai sekarang. Alur-alur proses baik tradisional, besi hias dan terakota
itu ada 3. Yang pertama persiapan alat dan bahan, kedua pembentukan, 3 pembakaran. Di dalam proses pembentukan ada 2 alur. Yang pertama harus dilakukan yaitu setelah dibentuk ada yang namanya dekorasi untuk menambah nilai jual, lalu pengeringan dan pembakaran. Alur itu tidak lepas kalau istilah di sini ada kaitannya dengan bahasa ngaleler. Di dalam bahasa ngaleler itu ada istilah ngalewetan, maklo, nyawi, jeung nyirat. Itu bahasa Sunda yang sangat erat bahasa istilah di keramik. Nah, keterangan yang dilakukan di dalam proses pembuatan keramik itu sudah jelas, seperti aturan Quran menerangkan hiji ulah main, lacur, jeung judi atau mabok. Itu pantangan yang paling utama berprofesi di bidang keramik. Kenapa? Karena keramik ini bukan semata-mata benda, tapi adalah filosofi jati diri. Ada 4 unsur alam yang tidak lepas dengan manusia. Ada tanah, ada air, udara, dan api. Setiap yang terbuat dari tanah liat dan dibentuk dibakar disebut keramik. Makanya orang tahu keramik itu guci, padahal bukan. Versi PTD bahkan lantainya pun keramik, dindingnya pun keramik, atau atapnya pun keramik. Itu kebutuhan manusia. Awalnya dari ngolah bahan. Ngolah bahan di sini kebetulan ada pengrajin yang memiliki alat walas atau rontong untuk mengolah bahan baku dari sumber satu tempat dengan tempat yang lain biar homogen tujuannya. Setelah ini sama para pengrajin pembentuk nanti diolah lagi dengan sistem manual. Nah, ini kita menggunakan awalnya dari ngolah bahan. Ngolah bahan di sini kebetulan ada pengrajin yang memiliki alat walas atau rontong untuk mengolah bahan baku dari sumber satu tempat dengan tempat yang lain biar homogen tujuannya. Setelah ini sama para pengrajin pembentuk nanti diolah lagi dengan sistem manual. Nah, ini kita menggunakan pengolahan ini minimal 3 kali biar homogen karena ada campuran di dalamnya, 1 pasir kali, 2 blok atau gravel. Tujuannya untuk kehomogenan dan keplastisan senjata. Area pembentukan adanya kita terpisah. Di sebelah sini saya sekarang ke pabriknya Bapak Haji Dede Ikut. Beliau yang menangani beberapa para pengrajin terutama untuk pesanan lokal dan ekspor. Ada pembentukan dengan teknik putar. Teknik putar ini sekarang kebetulan lagi booming permintaan benda fungsi yaitu pot untuk ke pasar lokal. Tapi sebelum pembentukan ini nggak langsung jadi, ada beberapa tahapan. Pertama, kalau istilah di sini itu nyangkiran. Nah, nyangkiran ini setengah jadi, setelah kering nanti disambung kembali menjadi benda pot ukuran nomor 1 ya boy? Nomor 2 ini. Oh, ini nomor 2.
Ini setelah setengah jadi ini, nanti setengah kering, beliau disambung kembali.
pembentukan adanya kita terpisah. Di sebelah sini saya sekarang ke pabriknya Bapak Haji Dede Ipur. Beliau yang menangani beberapa para pengrajin terutama untuk pesanan lokal dan ekspor. Ada pembentukan dengan teknik putar. Teknik putar ini sekarang kebetulan lagi booming permintaan benda fungsi yaitu pot untuk ke pasar lokal. Tapi sebelum pembentukan ini nggak langsung jadi, ada beberapa tahapan. Pertama, kalau istilah di sini itu nyangkiran. Nah, nyangkiran ini setengah jadi, setelah kering nanti disambung kembali menjadi benda pot ukuran nomor 1 ya boy? Nomor 2 ini. Oh, ini nomor 2. Nah, ini setelah setengah jadi ini, nanti setengah kering, beliau disambung kembali.
Lalu di proses pembuatan keramik itu ada dekorasi. Kebetulan untuk dekorasi saat ini karena permintaan sangat tidak ada ornamen atau corak, biasanya ada dekorasi ini ada dua gaya, gaya tempel dan gaya toreh. Gaya tempel kayak bikin bunga atau apapun. Kalau toreh udah jelas bikin nuansa ukiran. Ini salah satu dekorasi. Karena dari pembentukan ke dekorasi nggak langsung jadi, kita memerlukan benda keramiknya setengah kering. Nah, salah satu contohnya setelah kita masih lembek tidak, keras pun tidak. Setelah didekorasi minimal waktu 5 jam, maksimalnya tergantung cuaca dan benda keramik yang akan dikeringkan. Setelah dikeringkan, kalau sudah putih seperti ini, lalu kita aman untuk masukkan ke ruangan kita bisa dari sisi di sini masukannya. Setelah tadi dikeringkan, lalu masuk ke ruangan tungku seperti ini. Nah, cara nyusunnya pun juga seperti ini. Awalnya dari buka pintu samping, lalu penuh sampai ke atas. Setelah penuh, lalu dibakar. Nah, pembakarannya seperti ini. Kebetulan ini sudah menjelang matang, karena minimal untuk tanah pleret itu lama pembakaran 10 jam, maksimal 24 jam. Nah, ketahuan matang dan tidaknya di sini ada lubang intip atau lubang api ya. Ini kurang lebih nanti sore 5 jam ke depan baru matang. Tuh. Setelah matang nanti diambil besoknya karena menunggu pendinginan. Setelah dikeluarkan dari tungku lalu diwarnai menggunakan cat. Sebelum dicat ada alun pertama itu penghamplasan. Setelah penghamplasan lalu ada pendempulan. Setelah didempul langsung diwarnai warna dasar. Identik warna dasar menggunakan dua warna, warna putih dan hitam. Kenapa warna putih dan hitam? Karena warna ini kontras untuk digunakan warna apapun. Setelah dikasih warna dasar, ini warna bintiknya seperti ini, kita menggunakan kompresor. Atau tidak ada kompresor, kita menggunakan dengan teknik manual yaitu semprotan baygon. Setelah terbentuk atau warna tercapai, lalu dilindungi oleh pelapis tahan air yaitu dengan perlengkapan. Lalu dilapisi oleh pelapis yaitu dengan aquaproof untuk melindungi dari jamur dan sebagainya. Nah, ini salah satu bahannya. Setelah ini beres, kita langsung dipasarkan ke galerinya masing-masing di depan. Begitu alur proses pembuatan keramik apapun, baik tradisional, fungsi, dan hias. Nah, ini salah satu melapisi atau memutih daripada hasil finishing sesuai dengan permintaan. Pengembangan sel keramik ada gasifikasi. Gasifikasi ini waktu dulu ada kami inovasi ya dari pemerintahan pusat mengimplementasi daripada teknik pembakaran, mengejar daripada kualitas yang sangat sempurna karena menggunakan tungku api balik dan tungku langsung itu pasti hasilnya berbeda. Kaitannya alat ini difungsikan untuk benda keramik
hias, terutama untuk keramik ekspor, terutama Amerika dan Inggris. Kerjanya juga beda, bahan bakar yang digunakannya juga beda. Kalau api langsung otomatis kayu bakar langsung. Kalau ini diproses dulu, tetap bahan bakarnya kayu, benda yang terbakar oleh api kecuali plastik tidak bisa untuk dijadikan bahan baku. Ini harus kayu. Nah, kayu ini atau kayu ini dibakar lalu disaring menjadi gas yang disebut gasifier. Itu api balik. Dan ada satu hal lagi, ini kemodernisasian dengan gaya tradisional dikembangkan menjadi keramik, munisi dan hias. Salah satunya di belakang ini. Nah, jenisnya ini mungkin Bapak dan Ibu sudah ya kualitasnya. Nah, satu hal yang kami informasikan, tanda daripada kualitas keramik yang bagus dan baik atau yang benar, satu dari warna terakota itu merah bata, kedua suara, dipegang dipukul oleh tangan pun ada bunyinya, beda dengan keramik yang tidak berkualitas. Nah, itu kan jelek. Satu warna dua suara, itu karakter terakota Pleret. Kenapa tadi pertanyaan yang sangat bagus? Ciri Pleret itu dari mana? Satu warna, dua suara. Maaf, satu tempat pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kita dengan Jogja desain yang paling diakui. Kita punya kualitas, makanya tanah Pleret dijadikan untuk produk outdoor. Saya buktikan di depan 24 jam beberapa tahun tidak ada perubahan, walaupun dengan iklim, karena di Indonesia iklimnya cuma dua, panas dan hujan. Kalau di luar negeri ada 4 musim, semi, salju, hujan, dan kemarau. Makanya produk kami untuk menembus pasar Eropa dengan Pleret lah kita bisa eksis. Bahkan kita pun punya cerita yang awal, tanah keramik Pleret semoga jaya, dan alhamdulillah walaupun di tengah-tengah pandemik ini produk Pleret masih eksis. Terima kasih, saya Jun Junaidi.